Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, yang dimana Allah telah memberikan kita kesehatan badan, pikiran, jasmani maupun rohani, yang sama-sama kita rasakan di hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman penuh ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang salah satunya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan dalam bulan tersebut turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan dalam bulan Ramadan juga Allah akan membukakan pintu-pintu langit dan menutup pintu-pintu neraka. Dan Allah akan membelenggu setan-setan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, "Futihat abwabus sama," dibukakan pintu-pintu langit, "wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutupnya pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan dibelenggunya setan-setan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pasti muncul pertanyaan di dalam diri kita. Kalau di dalam bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, lantas mengapa masih ada orang yang melakukan maksiat? Masih ada orang yang meninggalkan puasa ataupun sebagainya? Jadi, pada permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama ataupun perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada dua pendapat. Ada pendapat daripada ulama tasawuf dan ada juga pendapat daripada ulama fikah. Pendapat daripada ulama tasawuf itu ada 4. Yang pertama yaitu nafsu. Nafsu inilah yang dapat membawa kita kepada maksiat. Dan yang kedua adalah dunia. Karena hubbud dunia ini ataupun karena kecintaan kita terhadap dunia inilah yang dapat menggoda kita kepada maksiat. Dan yang ketiga adalah syaitan minal insi, yaitu syaitan yang berasal daripada kalangan manusia, yaitu adalah orang-orang yang mengajak kita untuk tidak berpuasa ataupun melakukan maksiat yang lainnya. Dan yang keempat adalah syaitan minal jin, yaitu syaitan yang berasal daripada kalangan jin. Nah, yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah syaitan minal jin, syaitan yang berasal dari kalangan jin lah yang dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Dan pendapat daripada ulama ulama fikah tidak menafsirkan hadis tersebut secara zahir, atau mereka tidak melihat hadis tersebut secara zahir, akan tetapi mereka menafsirkan maksud daripada hadis tersebut. Maksud daripada setan-setan dibelenggu di dalam bulan Ramadan dikarenakan kekuatan iman umat muslim dalam bulan Ramadan sangatlah kuat, sehingga setan tidak bisa berbuat apa-apa, dan seolah-olah ia dibelenggu di dalam bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan di dalam bulan Ramadan juga, pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam tersebut memiliki banyak sekali keberkahan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. "Wa ma adraka ma lailatul qadar," dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? "Lailatul qadari khairum min alfi syahr." Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan. "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Malam tersebut penuh dengan kesejahteraan hingga terbitnya fajar. Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Dan di dalam bulan Ramadan juga Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai santri dari Ponpes Fahmus Salam Al-Aziziyah
Jalan Karya Marendal, Kecamatan Patumba. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.